Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goyah. Syukron bila nihaya. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kepada seluruh peserta lomba yang saya banggakan, dan tak lupa para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi amarona bi anna silal arham ajaluha wa ajajuha ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita lihat ke sekeliling kita hari ini. Kita hidup di zaman serba cepat, zaman kecerdasan buatan, zaman online yang penuh drama dan noise. Setiap hari ada teknologi baru menggantikan yang lama, ada tren baru yang mengubur yang lama. Update adalah kata kunci kehidupan kita. Tapi di tengah hiruk pikuk perubahan ini ada sesuatu yang usianya lebih dari 14 abad yang tak pernah lekang dimakan waktu, tak butuh update, dan isinya selalu nyambung dengan masalah kita. Dari urusan gadget sampai urusan hati. Itulah Al-Quranul Karim. Itulah kalamullah. Kita akan bedah bersama mengapa firman Allah ini selalu fresh, selalu solutif, dan selalu hidup di setiap generasi. Oleh karena itu, izinkan kami mempersembahkan materi syarahan Musabaqah Quran dengan judul Kalamullah yang hidup di setiap zaman. Hadirin, coba pikirkan bagaimana bisa satu kitab suci yang diturunkan 14 abad lalu, Al-Quran, masih super relevan dengan tantangan kita sampai hari ini. Jawabannya adalah karena Al-Quran itu kalamullah li kulli zamani wa makani. Firman Allah yang hidup, yang nafasnya selalu mengikuti zaman dan tempat. Al-Quran bukan barang antik tapi panduan real time. Banyak orang salah kaprah, mereka pikir Al-Quran itu hanya barang antik yang bisa dihormati namun susah diaplikasikan. Salah besar. Hadirin, benar, Al-Quran bukan sekedar barang antik atau barang sejarah, dan bahkan bukan juga manual buku kuno yang berdebu. Ia adalah blueprint dari sang pencipta yang isinya dan napasnya selalu mengikuti bahkan memandu zaman. Mengapa kita harus percaya bahwa Al-Quran itu hidup dan selalu fresh? Karena ia memiliki kedalaman makna yang bisa terus kita gali melalui telaah tafsir yang kontekstual. Hadirin yang dirahmati Allah, keabadian Al-Quran terdiri atas 3 pilar utama yang tak pernah lekang dimakan usia. Pilar pertama adalah dari pemilik firman itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini merupakan garansi originalitas. Ini berarti teksnya fixed, otentik, dan bebas dari intervensi manusia sejak pertama diturunkan hingga hari kiamat. Ini adalah fondasi iman kita. Kita tidak perlu mengubah Al-Quran karena isi teksnya sudah sempurna. Justru kita yang harus bisa menyesuaikan keagungan teks tersebut. 2. Al-Quran tidak terfokus pada hal-hal teknis yang dapat berubah-ubah seperti jenis transportasi, bahkan teknologi komunikasi, melainkan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual universal. Nilai-nilai ini berlaku di padang pasir Mekah, di gedung pencakar langit Jakarta, bahkan di stasiun luar angkasa. Contoh terjelas adalah prinsip keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135. Berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapamu atau kerabatmu. Jika dia diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jadi kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling dan menjadi saksi. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Perintah Al-Quran ini tidak pernah berubah sejak dulu hingga sekarang. Dulu mungkin hanya antar suku, sekarang kita harus
harus bisa mengaplikasikannya dalam hak-hak asasi manusia, seperti halnya memerangi korupsi dan bahkan kesenjangan kekayaan sampai keadilan gender. Jika tafsir kita berhenti di masa lalu, kita akan gagal melihat kalamullah sebagai pedang keadilan di era modern. Kalamullah menuntut kita untuk mengkontekstualisasi keadilan. 3. Al-Quran diturunkan dengan tujuan tunggal, menjaga kesejahteraan manusia. Setiap perintah dan larangan bermuara pada penjagaan 5 hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ambil isu kesehatan mental yang masif di era kita. Ini masuk dalam kategori penjagaan jiwa maupun akal ketika dunia menawarkan obat kimia atau bahkan pelarian sesaat. Kalamullah memberikan solusi fundamental seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan selalu tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita akan selalu tentram. Ini bukan sekedar ajakan berzikir lisan. Tafsir modern melihat ayat ini sebagai ajakan untuk membangun koneksi batin spiritual wellness yang melawan kecemasan, stres, dan overthinking yang dipicu oleh hiruk-pikuk digital. Zikir ini adalah meditasi spiritual yang menjamin bahwa jika kita tetap seimbang, membuat kalamullah bukan hanya Tuhan, tetapi juga terapis jiwa kita. Hadirin sekalian, kalamullah itu hidup. Ia berdialog, bahkan bertanya pada kita setiap saat. Ia berkata, apakah kamu menerapkan kejujuran ini di setiap bisnismu yang serba online? Dan apakah kamu menerapkan persaudaraan ini di grup chatmu? Jangan jadikan Al-Quran sebagai warisan yang cuma disimpan, melainkan legasi yang kita hidupkan. Tugas kita sebagai muslim modern adalah menjadi penafsir kehidupan yang mampu menjadikan setiap ayat Al-Quran sebagai solusi terkini untuk setiap masalah yang kita hadapi. Mari upgrade tafsir kita, upgrade hidup kita. Jalan-jalan membeli kopiah. Kami dari SMK Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.